Pernahkah kamu menanggapi sesuatu hal? Nah, dalam suatu forum lisan atau tulisan, baik itu ilmiah maupun non-ilmiah, tentu kalian dapat memberikan tanggapan yang berisi kritik dan pujian. Kritik merupakan ungkapan ketidaksetujuan terhadap suatu hal yang dilengkapi alasan. Alasan yang diungkapkan dalam kritik haruslah bersifat membangun dan bukan menjatuhkan. Sedangkan pujian adalah ungkapan rasa setuju mengenai suatu hal. Pujian dapat berupa penghargaan atau sanjungan. Lalu, apa itu teks tanggapan? Dan untuk apa teks tanggapan dibuat? Yuk kita pelajari. Teks tanggapan merupakan materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 yang diajarkan di semester genap. Nah, teks tanggapan ini berkaitan dengan kompetensi dasar 3.7 mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan, atau pujian dari teks tanggapan yang didengar atau dibacakan. Tujuan pembelajaran dari teks tanggapan ini sendiri nanti diharapkan siswa mampu mengidentifikasi informasi dari teks tanggapan dengan tepat dan siswa juga mampu menyimpulkan teks tanggapan. Seperti biasa, sebelum kita bahas teks tanggapan lebih jauh, kita pahami terlebih dahulu pengertian dari teks tanggapan tersebut. Nah, teks tanggapan merupakan jenis teks yang digunakan untuk meringkas, menganalisis, dan menanggapi suatu teks, yaitu dapat berupa teks sastra, artikel, berita, ataupun karya seni pertunjukan. Nah, tujuan dari teks tanggapan ini sendiri yakni adalah untuk memberikan penilaian tentang kelebihan dan kekurangan dari sebuah teks yang juga disertai dengan saran. Penilaian yang dilakukan haruslah objektif, sopan, logis, dan jelas. Agar kamu dapat membedakan teks tanggapan dengan teks lainnya, dapat kita ketahui ciri-ciri teks tanggapan sebagai berikut. Yang pertama, teks harus objektif, yakni berdasarkan fakta dan data. Kedua, kalimatnya harus sopan, logis, dan jelas. Selain itu, di dalam teks tanggapan terdapat penilaian terhadap kelebihan dan kekurangan serta saran. Mungkin terlintas dalam pikiranmu bahwa teks tanggapan sama seperti teks jenis lainnya. Ya, benar. Teks tanggapan memang terkesan mirip dengan teks ulasan karena sama-sama memiliki penilaian di dalamnya. Namun, perbedaan dari teks ulasan dan teks tanggapan di sini dapat dilihat dari objek yang dinilai. Jika teks ulasan hanya berfokus menanggapi suatu karya, sedangkan teks tanggapan tidak hanya karya saja, melainkan juga dapat menanggapi suatu peristiwa atau berita yang sedang hangat dibicarakan. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita kali ini berkenaan dengan teks tanggapan, jadi fokus utama kita yakni harus mengetahui bagaimana cara mengidentifikasi dan menyimpulkan informasi pada teks tanggapan. Nah, mengidentifikasi informasi teks tanggapan berarti mampu menyimpulkan isi teksnya pula. Berikut adalah langkah yang dapat diambil untuk mengidentifikasi dan menyimpulkan informasi tanggapan. Yang pertama, ketahui karya apakah yang ditanggapi. Kedua, cari tahu siapa yang menghasilkan karya atau hal yang ditanggapi. Ketiga, cari tahu juga siapa yang menanggapinya. Keempat, pelajari bagaimana bentuk tanggapannya. Dan yang terakhir, kelima, analisislah cara menanggapinya. Sekarang perhatikan dengan saksama contoh teks tanggapan tentang karya seni lukisan berikut. Jika terlalu cepat tayangannya, silakan tekan berhenti sementara. Setelahnya, perhatikan cara mengidentifikasi informasi pada teks tanggapan tersebut dengan menerapkan langkah-langkah yang telah dipaparkan sebelumnya. Berikut hasil identifikasi teks tanggapan tentang karya lukisan tadi. Nah, dapat kalian perhatikan lagi ya, kira-kira apa saja sih informasi yang didapat dari teks tanggapan tersebut? Setelah mengetahui beberapa informasi yang terdapat dalam teks tanggapan, nah, sekarang berdasarkan hasil identifikasi dapat disimpulkan bahwa tanggapan tersebut adalah sebuah tanggapan pujian dari seorang yang mengerti dan memahami seni dengan baik terhadap lukisan Kebun Cengkeh karya Affandi yang menurutnya merupakan karya yang sangat baik dan unik karena ciri khas sudut pandang dan gaya lukis Affandi yang sangat berbeda dan apik hingga ia layak menjadi salah satu maestro lukis terbesar di Indonesia. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah penjelasan tadi, tentunya untuk mengidentifikasi dan menyimpulkan informasi yang terdapat pada teks tanggapan sangat mudah, bukan?
Jika ada pertanyaan berkaitan materi kali ini, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih.